Ya, jadi hari ini untuk memasang instalasi Linux CentOS itu yang dilakukan pertama kali adalah mengklik tombol new, lalu menulis VM name, dicontohkan misal namanya CentOS IO 2, lalu masukkan ISO image. Nah, ini ada dari downloadan Linux ya, dipilih. Di sini kalau centang di bagian proceed ini bisa diklik sehingga nanti saat memasukkan data pengguna di dalam GUI-nya. Lalu setelah ditulis semua, lalu klik start. Sini ada prosesnya. Lalu ini sudah masuk dalam VirtualBox-nya. Ini pilih yang install CentOS Stream 10. Nah, ini juga udah mulai masuk. Ini mulai instalasinya, ditunggu. Proses ini berbeda-beda tergantung sama laptop ataupun kecepatan dalam instalasinya. Tapi biasanya sih lumayan cepat. Nah, ini mulai. Nah, ini masuk ke dalam pemilihan bahasa kita nah di tahap ini adalah menu untuk pemilihan bahasa di GUI-nya sendiri dalam CentOS. Nah, untuk ini nanti ada beberapa cara, seperti misal kita klik dulu kontrol yang di kanan, lalu scroll ke bawah. Ketika sudah dipilih, nanti kita klik kontrol kanan lagi, lalu kita klik untuk bahasa yang akan dipilih. Nah, ini di scroll terus sampai ketemu. Untuk scroll yang sebelah kiri ini menggunakan mouse yang berwarna hitam ini. Terus scroll hingga menemukan, nah itu Indonesia. Di dalam VirtualBox ini memang ada beberapa bug, kayak semisal untuk diklik itu ada jaraknya, jadi memang kadang perlu agak turun sedikit ataupun agak naik sedikit keluar dari kotak agar bisa diklik. Untuk solusinya sih biasanya dimentokin ke atas. Nah, seperti ini mau klik tulisan lanjut, ini harus agak tembus ke bawah memang. Tapi terkadang memang berbeda laptop, berbeda cara ya, tapi kebanyakan memang seperti itu. Ini dipaskan hingga bisa mengklik tulisan selanjutnya. Nah, ini lalu ada untuk memilih partisi ini untuk isi dari penyimpanannya yang tujuan instalasi. Ini kita klik, lalu pilih yang ada VBox ini, lalu kita langsung klik selesai. Nah, setelah sudah, nanti kita akan masuk ke akun root. Akun root ini untuk menjadi seorang adminnya atau administrator. Nah, ini kita klik dulu yang fungsikan akun root.
Untuk Sandy Road ini bisa ditulis sendiri agar tidak lupa, karena biasanya akun ini terlupa ya kadang. Ini dikonfirmasi lagi, ya sudah kita klik. Lalu kita akan klik yang tulisan selesai. Pembuatan pengguna ini juga bisa langsung diklik untuk mengisi, tetapi bisa juga nanti di akhir. Nah, ini ada konfigurasinya. Ini untuk mendownload instalasinya tersendiri. Ini juga prosesnya berbeda-beda tergantung. Nah, ini setelah sudah terdownload semua, tinggal kita boot ulang lagi. Setelah itu nanti setelah berhasil, nanti lanjut ke sini. Jadi langsung masuk. Nanti mulai lagi, kembali ke awal. Udah deh. Nah, ini nanti langsung masuk ya, tanpa password, tanpa akun juga nanti. Jadi ini operasinya langsung udah jadi. Mantap. 3 jam baru rampung. Dan lalu ini kalau udah masuk akan muncul pengumuman seperti ini. Nanti kita isi lagi, mulai lanjut. Sini langsung isi di bagian nama, bebas misal ini. Nanti lanjut selanjutnya buat kata sandi ini bebas wis, misal misalnya seperti itu. Nah, lalu setelah sudah masuk semua, ini ditulis lagi. Nah, lalu lanjut ke tombol selanjutnya. Nah, sudah selesai. Langsung mulai memakai. Dapat masuk. Ketika mau masuk ke BIOS, kita klik restart. Terus lagi restart, kita klik F2. Nah, ketika booting, nah klik F2, lalu kita pilih yang pakainya ini ya, yang tanda panah. Ini kita cari yang configuration. Nah, di configuration ini biasanya
akan muncul tulisan yang Intel Virtual Technology. Kita klik yang ini, yang tombol bawah. Nah, di sini biasanya dia disable. Nah, ini memang karena sudah di enable, jadinya solusi untuk yang aborted itu sudah terselesaikan. Nah, ketika ini sudah disimpan, ini nanti misal mau di disable atau di enable kan, kita klik enter dulu. Nah, ini nanti ada pilihan enable dan disable. Kita klik. Nah, ini nanti kalau sudah selesai semuanya, kita klik yang exit. Nah, klik yang exit saving change, klik enter, klik yes, udah. Nah, untuk yang saya pelajari ada beberapa, semisal mempelajari cara penginstalan Linux CentOS di dalam VirtualBox. Lalu ada juga seperti cara untuk misal banyak akun Linux di VirtualBox, karena memang kalau pas pertama masuk itu untuk quest box atau quest apa itu bisa dilakukan ketika mau masuk atau pas tadi tahap penginstalan awal. Lalu yang saya pelajari juga adalah seperti cara memperbaiki CentOS ketika ingin di start malah muncul abort. Nah, kendala yang dialami ada beberapa, seperti misal laptop yang agak berat. Laptop ini mungkin antara karena RAM yang mulai penuh jadi agak performanya lemot, dan ketika akun ada lebih dari satu, ia tidak akan bisa start, malah kembali lagi di disable atau quest box tidak ditemukan, seperti itu. Nah, ketika baru install VirtualBox juga itu muncul yang aborted. Untuk solusinya, untuk yang bagian laptop remote biasanya diusahakan dulu agar tidak banyak tab-tab yang terbuka, dan juga mengecek isi RAM, lalu mencoba untuk menghapus beberapa memori yang agak susah, dan juga di restart laptop. Dan ketika ingin juga yang untuk solusi akun lebih dari satu, maka pembuatannya dilakukan dengan cara data user quest-nya dimasukkan ketika sudah masuk di CentOS-nya tersendiri.